Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, good people of grade 8 students. Today we are going to learn about imperative sentence. With Mrs. Wahyuni, we are going to learn English about imperative sentence. But before learning English, it's better when we pray to God first so that we can get the blessing from Allah Subhanahu wa Ta'ala. Well, let's pray together. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, students, hopefully you are in good condition and you, all of the students, can join this lesson. Alright, what is the definition of imperative sentence? Definition, imperative sentence yang dalam bahasa Indonesia berarti kalimat perintah. Merupakan bentuk kalimat yang digunakan untuk memberikan perintah atau yang dalam bahasa Inggris disebut instruction. Larangan, ya, untuk memberikan larangan. Atau dalam bahasa Inggrisnya larangan itu prohibition. Dan juga imperative sentence digunakan untuk ajakan atau invitation. Example imperative sentence as instruction. Contoh kalimat perintah untuk memerintah. Ya, get up artinya bangun. Sweep artinya sapulah. Read artinya bacalah. Write artinya tulislah. Get, sweep, read, write itu merupakan kata kerja. Kalau kalian melihat di kamus, ya, kamus bahasa Inggris dan bahasa Indonesia, di sana akan terdapat kata to get, to sweep, to read, to write, itu termasuk kata kerja. Nah, untuk membentuk imperative sentence atau kalimat perintah itu polanya adalah verb 1. Get, sweep, read, write adalah verb 1. Ya. Lanjutkan. Example imperative sentence as prohibition. Contoh kalimat imperatif sebagai larangan. Nah, larangan itu kalau bahasa Indonesia kan pakai jangan. Nah, jangan itu bahasa Inggrisnya adalah don't. Ya, don't bukan don't, but don't. Ya. Nah, contoh daripada prohibition dalam kalimat imperatif adalah don't go alone. Artinya don't, jangan, go, pergi, alone, sendirian. Jadi kalau jadikan satu, jangan pergi sendirian. Kalimat yang kedua, prohibition, don't steal. Artinya don't, jangan, steal, mencuri. Jangan mencuri. Lanjut, don't throw waste everywhere. Artinya, jangan membuang sampah sembarangan tempat. Ya, don't, jangan, throw, membuang, waste, sampah, everywhere, sembarangan. Pattern, polanya, ya, atau rumusnya itu don't, ini jangan. Lalu verb 1. Ya, verb 1 itu contohnya go, steal, throw. Nah, untuk alone, waste, everywhere ini adalah keterangannya. Ya, don't itu artinya jangan, kemudian verb 1. Tidak usah ditambah-tambahi to dan sebagainya. Ya, cukup kata kerja verb 1. Ada lagi imperative sentence with adjective. Kalimat imperatif dengan kata sifat. Kata sifat atau kata keadaan. Contoh, be careful, artinya hati-hatilah. Ya. Be diligent, rajinlah. Ya. Kenapa ini ada be? Karena careful adalah kata sifat. Be diligent, kenapa ada be? Karena diligent adalah kata sifat. Jadi membentuk imperative sentence dengan kata sifat harus ada kata be. Ya. Patternnya be plus adjective. Untuk larangan, prohibition memakai
adjektif, contohnya don't be lazy, artinya janganlah malas. Don't itu jangan, karena lazy adalah kata sifat, maka diberi be. Don't be lazy. Contoh kedua, don't be noisy. Don't, jangan. Be noisy, ramai. Jadi don't itu janganlah, be noisy ramai. Janganlah ramai. Kenapa tadi pakai be? Karena lazy, noisy adalah adjektif atau kata sifat atau kata keadaan. Patternnya untuk prohibition memakai adjektif don't, be, dan adjektif. Lanjutkan. Example imperative sentence as invitation. Contoh kalimat imperatif sebagai kalimat ajakan. Kalian kan pernah mengajak anak, ya ayo makan, ya ayo pergi. Nah, ini dalam bahasa Inggris seperti ini, memakai let's study hard. Artinya let's itu ayo atau mari. Gunakan salah satu. Setelah itu, belajar adalah kata kerja, hard keterangan. Let's study hard. Ayo, mari belajar dengan keras. Let's work well. Let's, ayo, work bekerja well dengan baik. Let's be humble. Ayo, mari yang rendah hati. Ya, patternnya let's verb one. Verb one itu study, work, dan sebagainya. Lalu let's be adjective. Let's be adjective. Humble adalah adjektif atau kata keadaan atau keterangan sifat, kata sifat. Kemudian let's not cry yang prohibition. Let's not cry. Ayo jangan menangis. Ya, bentukannya let's not cry. Verb one. Kalau adjektif let's not be noisy. Ya, let's not lalu be noisy. Ayo jangan ramai. Nah, sekarang reflection. Ini harus dikerjakan ya, supaya bisa dilihat kalian ngerti apa tidak. Ibu yang menilai nanti. What do you think of the material about imperative sentence? Apa pendapatmu tentang materi imperative sentence? Kalau ada pertanyaan what do you think, jawablah dengan adjektif. Easy, difficult, interesting, dan sebagainya. Ya. Kemudian yang kedua, when do we use imperative sentence? Di sebelumnya sudah Ibu jelaskan. Kapan kita menggunakan imperative sentence atau kalimat imperatif? Sudah di awal tadi sudah Ibu jelaskan. Nah, sekarang praktisnya. Praktis 1. Rearrange the jumbled words to be meaningful sentence. Susunlah kembali kata-kata acak menjadi kalimat yang bermakna. Rearrange itu susunlah kembali. The jumbled words, kata-kata acak. To be menjadi meaningful sentence. Meaningful itu bermakna, sentence itu kalimat. Ya. Nah, ini harus kamu susun menjadi kalimat yang benar dan bermakna. Positively think, nicely to smile everyone. Everyone respect sincerely. Using right hand eat. Before pre-drinking. Sit are you when drinking and eating. Don't anything take permission without. Talk about don't someone. Be jealous don't. Each other let's help. Ini harus disusun kembali ya. Praktis yang kedua, translate into English, terjemahkan dalam bahasa Inggris. Translate itu terjemah, menerjemahkan, into ke dalam bahasa Inggris. Ya, 1, siapkan bahan dan alat. Nah, itu bahasa Inggrisnya apa? Harus memakai pola yang pattern imperative sentence yang sudah Ibu jelaskan sebelumnya. Yang kedua, cucilah kentang, wortel, dan kubis. Memakai imperative sentence. Kupaslah wortel dan kentang. Rumusnya tidak boleh menggunakan Google Translate. Harus menggunakan rumus. Ya.
Masaklah air dalam panci. Tumbuk merica dan bawang putih. Gorenglah merica dan bawang putih. Masukkanlah kentang, wortel, dan kubis ke dalam panci. Masukkanlah merica dan bawang putih. Kemudian aduklah. Tambahkan garam ke dalam panci dan diaduk. Demikian anak-anak pelajaran bahasa Inggris tentang imperative sentence. Supaya kalian lihat video dari awal sampai akhir, sehingga kalian benar-benar mengerti apa yang dimaksud dengan imperative sentence. Dan kalian diharapkan bisa menggunakan imperative sentence dalam tulisan maupun praktek berbicara. Kapan kita menggunakan imperative sentence? Alright students, if you have question, please send your question to my WhatsApp. Alright, nice to see you and good luck. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.